Dan ini merupakan aplikasi dari ilmu perpan. Jadi perpan sendiri itu merupakan basic dari konversi energi ya, dan aplikasinya yang disebut sebagai heat exchanger. Nah, sehingga materi yang disampaikan di perpan ini benar-benar hanya permukaannya saja ya. Jadi untuk lebih memperdalam itu nanti bisa ambil mata kuliah di penukar kalor, penukar panas. Penukar panas ya, atau yang disingkat yang di bahasa Inggriskan dengan heat exchanger. Kurang lebih bahasa heat exchanger. Nah, secara definisi sebenarnya apa sih yang disebut dengan heat exchanger ya? Yang tadi saya sebut heat exchanger ya, atau biasa teman-teman disingkat kalau dalam bahasa Inggris itu HE ya, atau di dalam buku-buku disebut hex ya. Kalau bahasa Indonesianya itu penukar kalor ya, atau penukar panas. Nah, di dalam buku-buku atau jurnal juga disebut sebagai alat penukar panas atau kalor ya. Lebih tepatnya sih kalor ya. Nah, sehingga kalau alat penukar kalor itu disingkat APK. Alat penukar kalor. Nah, jadi apa yang disebut dengan heat exchanger ya? Jadi ini definisi dari Incovera ya. Kalau ada perpindahan panas, nih, kalau ada proses perpindahan panas di antara dua fluida, ya ada kata kuncinya dua fluida yang berbeda temperatur, ya, dan dibatasi oleh solid atau padatan, ya maka itu disebut sebagai heat exchanger. Ya, jadi saya ulangi lagi, jika ada perpindahan panas antara dua fluida yang berbeda temperaturnya, ya, kemudian dibatasi oleh padatan, nah itu yang disebut sebagai heat exchanger. Ya, jadi itu definisinya. Nah, aplikasi yang mungkin ditemukan oleh teman-teman sekalian itu pada waktu pemanasan, kemudian pendinginan, ya, air conditioning, bisa juga sistem pembangkit tenaga uap, dan juga proses kimia. Ya. Nah, contoh-contoh yang disebut sebagai heat exchanger kira-kira apa? Mungkin di salah satu contoh-contohnya ya yang mungkin muncul dari contoh heat exchanger adalah nah ini ya. Kalau di dalam air conditioner itu contohnya adalah pada AC ya. Yang di luar yang disebut outdoor maupun yang di dalam indoor ya, itu sama-sama bentuk dari APK atau HE. Ya. Jadi ini adalah contoh dari heat exchanger. Yang ini yang di outdoor itu disebut kondensor, yang di dalam atau indoor disebut evaporator ya. Ini contoh-contohnya. Kemudian kalau Anda melihat di SPTU ya,
boiler itu heat exchanger, ya. Kemudian condenser jelas heat exchanger, ya. Kemudian cooling tower itu heat exchanger, ya. Ini semua adalah contoh-contoh HE. Kalau di industri pembangkit, ya. Kemudian kalau ini contoh-contoh bentuk aslinya ya dari heat exchanger. Nah, ada salah satu jenis lagi yang disebut sebagai shell and tube heat exchanger. Nah, jadi kira-kira bentuk dari heat exchanger aplikasinya itu yang tadi. Sampai sini ada yang belum paham enggak heat exchanger itu? Seperti itu bendanya. Pak, bertanya, Nah, kalau radiator di kendaraan bermotor tuh heat exchanger bukan, Pak? iya, betul. Iya, heat exchanger. Ada yang lain? Jadi banyak sekali ya heat exchanger itu. Kalau heat exchanger itu yang di radiator pada CPU gitu Pak, termasuk juga nggak Pak? Kayak water cooling gitu Pak? Nah, kalau yang pendinginan CPU menggunakan fluida tadi ya, ada 2 fluida, maka dia heat exchanger juga. Kalau yang pakai fin, itu bukan ya, itu namanya bukan heat exchanger, itu fin aja. Kalau yang begini, yang dari samping itu bukan. Tapi kalau yang menggunakan fluida, itu jenis heat exchanger. Ya, betul. Ada yang lain? Pertanyaan yang lain? Pak, saya bertanya, Pak. Ya, silakan. Siapa itu? Saya, Pak. Saya terus disiram air, Pak, kayak gitu. Itu termasuk ke konsep heat exchanger nggak, Pak? Kalau konsepnya perpindahan panas ya. Tapi kalau heat exchanger itu bentuknya sudah alat. Oh, berarti heat exchanger itu alat ya, Pak? Iya, dia jadi ini adalah aplikasi dari sebentar. Kita cari tahu heat exchangers. Jadi teorinya itu ada di perpan ya. Ini adalah bentuk aplikasinya. Jadi sebenarnya teman-teman hasil akhir dari belajar perpan itu salah satunya bisa membuat ini ya. Kelihatan ya? Pak mau tanya Pak, Ya. kalau untuk peltier itu Pak kan ada yang belakangnya panas, depannya dingin Pak. Itu termasuk exchanger atau bukan Pak? Nah, itu konsep perpindahan kalor aja ya. Kalau heat exchanger dia harus ada dari 2 jenis fluida yang dipindahkan. Kalau itu kan panas yang dipindahkan dari padatan ke fluida ya, ke cair ya, ke gas ya. Jadi syaratnya harus ada 2 fluida. Baik Pak. Nah, kalau misalkan di industri proses nih bisa Anda lihat nih, kalau Anda di perminyakan atau di LNG ya, perusahaan LNG, Anda sering melihat tabung-tabung seperti ini nih. Ini heat exchanger ya. Jadi tadi aplikasi di industri proses ya. Mungkin bentuk yang lain ya banyak sekali ini. Ada yang masih belum paham? Nah, sambil bertanya boleh ya, nanti sebagai ilustrasi saya terangkan satu. Di yang paling mudah adalah di indoor AC ya. Ini kita ambil contoh yang ini, yang saya checklist nih. Ya, indoor AC. Di dalam isi evaporator ini yang kebanyakan orang bilang indoor AC ya. Dia sebenarnya banyak pipa yang melakukan seperti ini ya. Kebayang?
Kebayang nggak? Kebayang, Pak. Nah, jadi di dalam kotak itu sebenarnya ada seperti ini ya. Kalau saya ganti warnanya. Ya, ini di dalam kotak. Di dalam kotak itunya ada pipa yang melengkung seperti ini ya. Nah, lalu definisinya adalah dia perpindahan panas. Tadi kan definisinya ada perpindahan panas. Di dalam sini ini masuknya temperaturnya dingin ya. Temperaturnya rendah, keluarnya menjadi temperatur tinggi. Ya, jadi di dalam sini masuknya dia temperaturnya panas sekali, setelah keluar dia dingin. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena panasnya ditukar. Ya, ditukar oleh siapa? Hembusan angin ya. Ya, angin yang masuk, kemudian angin dihembuskan keluar ya. Nah, angin yang tadinya temperaturnya rendah, yang tadinya temperaturnya tinggi ya, itu bisa menjadi dingin. Ya, AC yang dihembuskan anginnya itu menjadi dingin ya. Karena tadi di dalam pipa ini dingin, berinteraksi dengan udara yang panas sehingga mengeluarkan udara yang dingin. Kebayang? Kebayang nggak? Kebayang, Pak. Kebayang. Nah, AC lah yang mudah. Kan biasanya AC kan masuknya dari atas ya, terus keluar di sini ya. Ya, gitu kan? Nah, di sini sebenarnya di AC ada pipanya kan. Temperatur panas masuk itu tinggi, temperatur panas keluar out ya, itu rendah. Udara yang tadinya panas akan berubah menjadi udara yang keluarnya menjadi dingin. Ya, Mau tanya sekali lagi, Pak. boleh. Untuk kulkas itu termasuk nggak, Pak? Kulkas itu termasuk Ya. karena kulkas itu kan sistem ini juga ya, sama ya. Yang di bagian belakang kulkas disebut kondensor ya, yang ada kipasnya tuh di bagian belakang yang suka panas, di bagian dalam yang suka meliuk-liuk itu evaporator. Saya contohin nih. Kulkas ya. Paling mudah gambar aslinya. Nah, kalau Anda sering lihat di kulkas gini, yang jalur-jalur gini, pernah lihat di dalam ruangan kulkas? Pernah, Pak, di bagian freezer, Pak. Nah, itu kan sebenarnya pipa yang diliuk-liukan kan, ditempel. Ini evaporator. Ya. Kalau yang di bagian belakang tuh mana gambar aslinya ya? Ini yang biasanya dekat kompresor ya, yang biasanya dekat kompresor itu kondensor ya. Nih di bagian sini biasanya ya. Pernah lihat di bagian belakang kulkas? Itu area kondensor. Nah, secara skematik itu seperti ini. Ya, ini bagian evaporatornya yang menempel di dalam bagian dalam dinding kulkas itu evaporator ya. Ini kan sebenarnya cairan di dalam ini dingin kan, sehingga ditempel di udara, ditempel di lemari esnya ya. Kemudian dia berinteraksi dengan udara di ruangan yang tertutup, makanya dia jadi dingin. Kebayang? Kebayang, Pak. Bayang. Nah, silakan dipahami dulu sebelum masuk nanti. Bingung belajarnya. Jadi pokoknya kalau ada dua fluida yang ditukar ya, yang tadinya panas menjadi dingin, yang jadi dingin menjadi panas, itu adalah alat itu disebut heat exchanger. Radiator ya, evaporator AC, kondensor AC, evaporator kulkas, kondensor kulkas ya, boiler,
apa namanya, cooling tower, ya, radiator motor, mobil, ya. Terus kalau apalagi ya, banyak ya pokoknya aplikasi. Sampai sini paham? Paham, Pak. Bisa saya lanjut ya? Baik. Nah, ini heat exchanger yang tadi ya. Nah, kemudian heat exchanger itu cuman dibedakan ya secara umum nih ya, klasifikasinya. Secara umum itu dibedakan menjadi 2 kategori. Ya. Atau dua pengklasifikasian ya, pengkategorian. Yang pertama itu pengkategorian berdasarkan konstruksi ya. Konstruksi APK ya. Yang kedua itu berdasarkan flow arrangement atau aliran fluida. Aliran fluidanya. Secara umum itu hex itu kan banyak bentuknya tadi ya. Ya. Nah, cuman dibagi menjadi 2 ini. Nah, lihat nih ya. Kita akan melihat yang bagian 2 berdasarkan aliran. Aliran itu ada banyak. Ada yang parallel flow ya. Jadi ini panah ini merepresentasikan fluida ya. Jadi yang fluida yang panas alirannya ke sana, ya. Fluida yang dingin alirannya ke sana. Ada yang bentuknya seperti ini. Ya. Kemudian ada juga yang bentuknya seperti ini. Yang panas alirannya ke sana, ya. Kemudian fluida yang dingin alirannya ke sini. Ya. Jadi berkebalikan. Ada juga yang begini, ya. Yang panasnya ke sana, ya. Yang dinginnya ke sana. Kok warnanya? Ya. Atau sebaliknya. Seperti itu. Sebentar ya. Nah, jadi ada alirannya seperti ini. Nah, bisa kelihatan kan gambarnya? Halo? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Nah, bagian yang ini itu disebut aliran paralel karena dia paralel. Yang panas dengan yang dingin arahnya sama ya. Ini nggak harus begini ya, bisa juga ke kiri dua-duanya ya, ke sana dua-duanya ya. Yang penting dia searah, maka dia disebut sebagai aliran paralel. Kemudian kalau berkebalikan ya, bisa juga ke sini kan, yang merahnya, yang hijaunya ke sini, pokoknya berlawanan arahnya, itu disebut aliran berlawanan atau bahasa Inggrisnya counterflow. Ya, adapun kalau bersilangan seperti ini membentuk sudut siku ya, mau yang merah ke sana, ke kiri, mau ke atas ya, pokoknya yang bentuknya siku seperti ini disebut sebagai cross flow. Ya, bahasanya tulisannya begini, cross flow. Nah, itu pengklasifikasian hex berdasarkan arah aliran fluida. Paham yang ini?
Insya Allah, Pak. Oke. Nah, pengkategorian yang kedua itu berdasarkan konstruksi. Ya, konstruksi itu nama-namanya berbeda-beda. Jadi kalau kayak kita kan konstruksi itu ada yang disebut mobil, motor gitu ya. Nah, dia juga sama. Nah, kalau yang bentuknya seperti ini disebut double pipe. Ya, ini yang satu dengan yang dua ini disebut double pipe. Ya. Kalau yang di sini disebut cross flow heat exchanger. Nah, itu pengkategorian itu banyak sekali ya. Bahkan saya pun nggak hafal satu-satu ya. Ini berdasarkan konstruksi. Nah, yang contoh yang ini disebut sebagai shell and tube heat exchanger. Ya. Yang ini disebut shell and tube heat exchanger. Ya. Nah, tipe inilah yang paling banyak digunakan sebetulnya di industri pembangkit ya, maupun proses kimia ya dan sebagainya. Nah, kenapa ini menjadi pilihan yang paling banyak? Biasanya karena memiliki tingkat keandalan dan fleksibilitas yang tinggi. Ya, pokoknya intinya dia sangat fleksibel, bisa dipakai di berbagai area aplikasi. Ini kenapa shell and tube itu menjadi banyak digunakan. Ya, untuk alasan kenapa itunya nanti bisa diteruskan di mata kuliah pilihan HEX ya. Intinya tipe ini adalah tipe yang paling populer karena keandalan dan fleksibilitasan yang tinggi. Ya. Nah, kalau Anda melihat-lihat aliran yang counter atau yang paralel ya, contohnya paralel dulu. Misalkan yang bagian luar ini adalah bagian fluida panas, ya. Yang ini adalah fluida dingin. Ini sama-sama arahnya ke sana. Kemudian yang kedua berlawanan. Nah, kalau di heat exchanger yang tipe shell and tube itu sudah diatur sedemikian rupa. Ya, di mana dia udah tidak hanya arah berlawanan atau searah aja, dia sudah memiliki pengaturan misalkan menggunakan ini baffle namanya ya. Ya, nih bahasanya baffle ya. 1, 2, 3, 4 misalnya. Kemudian udah menggunakan tube outlet, bundle ya. Tube inlet bundle ya dan sebagainya. Nah, si baffle ini digunakan untuk agar travelnya itu lebih lama ya, sehingga transfer panas yang terjadi itu lebih maksimal. Ya, jadi dia ini adalah rekayasa supaya aliran fluidnya nggak langsung lurus, berkelok-kelok. Nah, kira-kira ini adalah aliran dari shell and tube yang tadi ya. Jadi ada dua aliran. Yang satu pada sisi shell, dia mengalir seperti ini. Kemudian dari sisi tube, dia mengalir dari sini. Karena YouTube dia jadi kembali ke sini. Ya. Nah, kenapa disebut sebagai shell and tube? Karena ada bagian shell. Shell itu cangkang nih ya, yang besar ini nih ya, kotak besar ini dianggap cangkang. Kemudian tube itu ya pipa. Pipanya adalah di dalam shell. Makanya disebut sebagai shell and tube. Ya, kalau yang ini jenis compact. Compact itu ya padat ya. Heat exchanger karena density dari
kerapatan antara volume dan luasnya itu tinggi. Perbandingan volume dan luasnya tinggi. Jadi dia digunakan supaya compact. Ukurannya kecil, bisa digunakan di berbagai space ya, area gitu ya, sehingga disebut compact. Sampai situ bisa dipahami bentuk-bentuk tipe hex? Izin bertanya Pak, Boleh. mengenai yang tadi Pak, sel and tube, Mm-mm. pada alirannya kan tube nya itu lurus ya Pak. Kenapa hal apa yang menyebabkan alirannya itu berkelok-kelok Pak? Oke. Nah, ini disebut baffle ya. Mungkin kalau di sini tuh susah ya diilustrasikan. Gambarnya kan dari tampak samping. Nah, mana tadi? Baffle itu seperti ini, Mas. Oke, kita cari animasinya ya. Share. Jadi dia itu seperti plat ya yang menjaga agar alirannya itu tidak langsung lurus gitu ya. Nanti saya cari animasinya kalau nggak salah ada. Kelihatan? Terlihat Pak. Nah, seperti itu. Jadi yang biru itu baffle yang tadi. Jadi dia tuh seperti pelat, sehingga kalau ada aliran dia kan nggak langsung lurus ya. Jadi dia mengikuti kelokan dari si baffle tadi. Nah, bagian yang merah itu adalah yang hot, aliran panas ya. Yang kuning itu dianggap aliran dingin. Bayang? Terbayang Pak. Nah, jadi seperti itu. Dia rekayasa yang digunakan supaya tidak langsung lurus pergerakan fluidanya. Ada lagi pertanyaan lain? Baik Pak, terima kasih Pak. Jadi fungsinya heat exchanger itu adalah cuman menukar panas. Contoh yang aplikasi yang paling mudah adalah misalkan di industri susu. Di industri susu ya. Nah, susu itu misalkan mau dipanaskan. Ya, tidak mungkin kan dikasih api gitu. Makanya dia ditukar panasnya dengan fluida lain yang panas. Kemudian susunya jadi panas ya. Dan diolah misalkan untuk fermentasi atau apa dan sebagainya. Ya. Kebayang? Terbayang Pak. Ada pertanyaan lain sebelum saya lanjut ke rumus-rumus? Nah, baik. Nah, gimana ngitung heat transfernya ya kan ya? Nah, jadi ada yang disebut sebagai konsep overall heat transfer coefficient ya. Biasanya disebut HTC ya, heat transfer coefficient, HTC singkatannya. Nah, di dalam pipa yang tadi Anda bayangin aja ya yang di sini nih. Yang di dalam sini ya, di dalam pipa ini ya. Kalau misalkan saya akan mendefinisikan rumus heat transfer coefficient ini, gimana caranya? Jadi sebetulnya ya 1/UA ini ya warnanya merupakan 1/R total. Ya. 1/R total. Nah, jadi UA ini U itu adalah overall heat transfer coefficient. U ya disebutnya. A itu luas penampang. Nah, kan kita tahu bahwa dalam transfer panas di bagian
fluida dingin ataupun panas itu akan menerima besaran yang sama, karena energi balance. Ya, makanya ini disamakan antara cold, C itu cold, ya dingin, H itu hot. Ya. Nah, contoh aja tadi di double pipe ya, di heat exchanger double pipe, kira-kira bentuknya begini. Ya, kalau aliran dinginnya misalkan ke kanan, aliran panasnya ke kiri, ya, kita sebut counterflow. Nah, maka akan ada interaksi perpindahan panas. Saya ganti warnanya. Ya, maka panas yang ada di aliran fluida ini itu akan ditransfer ke dalam sini ya. Mungkin warnanya juga harus beda. Ya, dari panas ini harus ditransfer ke dalam sini. Ya. Kebayang? Kebayang nggak nih Anda? Halo? Boleh diulang, Pak. Oke. Jadi kan ini concentric tube ya. Jadi ada pipa di dalam pipa. Ini kalau saya tampak samping, ini pipa yang kecil, double tube kan, pipa dalam pipa gini kan? Kalau yang di sini adalah bagian yang hot, ya, yang ini hot, ya. Kemudian yang di dalam adalah bagian yang cold, dingin, ya. Maka akan ada transfer panas dari bagian luar ke bagian dalam. Kebayang? Kebayang. Nah, ya, kebayang ya? Kebayang. Nah, ini kan yang kita akan bentuk sebagai Q kan? Q-nya berapa dari fluida panas ke dingin? Bayangkan aja misalnya di dalam ini adalah susu, yang di luar adalah air panas. Ya, kita akan berusaha untuk menghangatkan susu di dalam ini kan? Untuk proses industri apa gitu. Kebayang? Nah, kita kan mencari besarnya Q berapa? Nah, Q ini di dalam heat transfer heat exchanger itu dirumuskan dengan U A F ya, delta TLM atau delta LMTD kadang-kadang. Ya. Nah, untuk mencari berapa transfer panas yang terjadi, ini ada besaran U yang disebut sebagai ini ya. Overall heat transfer coefficient. Ya, kalau A kan luas saja ya, luas penampang silinder. F faktor koreksi bisa dicari dari tabel, delta TLM nanti dijelasin. Nah, kita mencari U ini. Nah, U ini adalah bisa dicari dengan 1/R total. Ya. Di mana besar yang terjadi pada cold dan terjadi pada hot itu sama. Ya. Nah, lalu mekanisme perpindahan panas apa yang terjadi di antara heat transfer di antara heat exchanger ini? Yang pertama ini di dalam ini apa? Terjadi apa ini? Konveksi, Pak. Oke, yang di luar? Induksi, Pak. Induksi. Yang di luar ini. Radiasi, Pak. Oh, radiasi. Ini kan air misalkan, ini susu. Coba bayangin nggak? Di dalam sini terjadi konveksi, ya. Konduksi ya, Pak. Di sini di fluida ini terjadi apa? Konveksi juga, Pak. Konveksi juga. Lalu di antara pipa ini, yang merah ini? Konduksi baru, Pak. Konduksi, ya. Jadi kan kalau saya sebut ini satu ya. Kemudian di pipa ini 2, saya sebut 2. Di cairan ini saya sebut 3. Nah, ini sebenarnya kan ini ya. Ini adalah 1. Ini adalah 2. Ini adalah 3. Ya.
Bayang? Ini konveksi internal, ini adalah konduksi, ini adalah konveksi di yang hot. Kebayang? 1, 2, 3. Halo? Dipahami bisa? Bisa Pak, insya Allah. Nah, jadi ini konveksi internal di yang hijau ini ya, di dalam fluida susu misalkan. Ini adalah konduksi di antara pipa yang memisahkan cairan panas dan dingin ya. Kemudian yang ini adalah cairan panas. Sehingga kita bisa dapat tuh nilai U, ya kan, dengan menghilangkan semua A aja kan, A-nya kita hilangin kan, terus kita balik kan, dapat U kan. Nah, ini kalau sistemnya tanpa fouling. Fouling itu apa? Fouling adalah sebuah lapisan yang menghambat transfer panas. Kalau misalkan di dalam pipa, biasanya kan ada lumut, ya. Kemudian kalau misalkan cairan yang dibawa berlumpur, maka akan menempel di pipa, ya. Itu namanya fouling. Jadi fouling adalah sebuah lapisan yang menghambat transfer panas. Nah, kalau misalkan menghitung dengan adanya fouling, tadi kan tanpa ya, makanya seperti ini. Nah, kalau menghitung adanya fouling berarti nanti ada lapisan tipis di luar sini, ya, di luar pipa, dan ada juga di lapisan tipis di dalam pipa kan, yang menghambat. Bisa terjadi lumut, bisa karena material deposit yang nempel, bisa juga karena karatan dan sebagainya ya. Sehingga ada penambahan nanti bagian ini dan bagian ini. Bayang? Atau saya mudahkan di bawah ini. Ya. Ini konveksi 1 internal ya, yang di dalam tadi. Ini konduksi, yang ini konveksi di luar ya. Kemudian yang ini fouling di dalam, yang ini adalah fouling di luar. Bayang? Bayang Pak. Nah, fouling itu tadi kan ada yang menempel di sini di luar ya, ada juga yang di dalam kan. Ya. Jadi persamaannya menjadi seperti itu. Kalau misalkan nanti mau dibuka kan berarti tinggal menghilangkan A-nya aja kan semua ya. Kemudian dibalik ya menjadi U. 1 per semua persamaan ini dimasukkan ke bawah sini kan. Bisa lanjut atau ada pertanyaan? Ya, ini Anda harus hanya tahu dasarnya aja ya, belum yang seperti di kuliah Hex ya. Ceritanya itu dari mana? Nah, untuk fouling sendiri gimana ngukurnya? Ternyata ada orang-orang yang telah membuat prediksi fouling gitu ya. Nilai fouling itu didapat dari tabel, bisa dicek. Tapi dengan nilai yang terbatas, misalkan contohnya di buku Incopera ini dia ngasih contoh 6. Ya. Misalkan fluidanya yang tadi itu adalah air sungai. Ya, yang temperaturnya di bawah 50 derajat Celcius. Maka foulingnya kira-kira antara sekian sampai sekian. Misalkan air yang dipakai di dalam heat exchanger tadi adalah air laut. Ya, air laut dan feed water boiler yang sudah di treatment misalnya. Tapi di bawah nilai 50 derajat Celcius temperatur, maka foulingnya kira-kira sekian. Jadi bisa langsung dimasukkan aja ke penggunaan. Jadi nilai ini bisa langsung dimasukkan. Ya, tapi harus sesuai dengan fluida dan temperatur kerja.
Kalau ada pertanyaan bisa langsung disampaikan. Nah, ternyata overall transfer coefficient ada prediksinya ya. Jadi tadi itu nyari secara analitiknya. Ada orang-orang yang prediksi, ada. Ya, contohnya misalkan kalau fluidanya adalah water to water, berarti di bagian hot, cairan hot yang tadi menggunakan air dan di dingin juga menggunakan air. Maka kira-kira bernilai di antara 850 sampai 1700 meter kuadrat Kelvin. Ya. Misalkan yang satunya adalah water, air ya, yang satunya adalah oli. Ya, maka kira-kira nilainya di antara nilai tersebut. Ya, ada pertanyaan sebelum dilanjut? Oke, jadi untuk mencari Q, kita udah tahu nih cara nyari U gini. Cari-cari A ya tinggal luas silinder kan. F tinggal cari di tabel, nanti belum diajarin ini ya. Ini dianggap 1 nilainya ya. Nah, terakhir adalah mencari delta TLM. Ya. Temperatur log min. Ini kepanjangannya, atau beberapa disebut log temperature difference. Log min temperature difference. Ini bahasanya ini jadi rata-rata logaritmik, ya, perbedaan temperatur rata-rata logaritmik. Jadi biasanya disingkat LNTD, atau di buku-buku juga di Incopera ini disebut delta TLM. Nah, ini bagaimana cara mencarinya? Nah, seperti yang tadi disampaikan, kalau ada 2 fluida yang mengalir, ya, misalkan yang bagian ini yang hot, ya, yang ini bagian yang cold, ya, maka ada transfer panas yang terjadi dari sisi hot ke cold, ya. Ya kan, ada transfer panas yang terjadi. Ya, kalau ini kita sebut QH, ini Q cold, ya, maka energi balance, ya, besarnya transfer panas di hot itu, yang diberikan hot itu harus sama dengan yang diterima oleh cold. Ya, makanya disebut itu harus 0 energi balance. Ya, ini konsep teorinya. Kalau QH misalkan memberikan nilai 10, ya, panasnya, maka yang diterima oleh fluida dingin ya 10 gitu ya. Kayaknya seperti itu. Nah, lalu apa yang disebut temperature difference, log temperature difference? Nah, misalkan di dalam kasus ini, salah satu contoh ya, kita menggunakan yang paralel dulu. Aliran paralel. Jadi yang hot ke sana, yang cold juga ke sana. Sama-sama ke sana ya. Nah, dia yang hot ini ya, yang tadinya tinggi, itu lama-lama dia turun nilainya ya. Karena berinteraksi dengan yang cairan dingin, yang tadinya dingin lama-lama juga naik. Gitu. Ya, jadi kalau ada fluida yang panas dengan yang dingin ditempelkan gitu, cuman dibedain pipa.
Ya, maka dia nanti yang panas akan menjadi dingin, yang dingin akan menjadi panas dan ketemu di suatu tempat gitu ya. Gitu. Nah, lalu cara mencari delta TLM atau log mean temperature difference-nya gimana? Pertama ya, kalau di sini adalah temperatur hot in ya, temperatur panas masuk. Ini temperatur hot out, temperatur C in, cold in ya. Temperatur dingin keluar dan temperatur dingin keluar dan dingin masuk. Nah, ini Anda selisihkan ya, yang THI diambil TCI itu menjadi delta T1, kemudian THO dan TCO itu menjadi delta T2. Ya. Nah, jadi rumus untuk log mean temperatur dari kasus ini ya, delta T yang tinggi mana? 1 ya, diambil delta T2 ya, dibagi logaritmik natural ln ya, delta T1 dibagi delta T2. Nah, ini delta TLM mencari rumus. Jadi untuk mencari Q, U-nya udah tahu caranya, A-nya udah tahu caranya, dan delta TLM-nya udah tahu. Ya, kalau misalkan mau dibuka, delta T1 adalah T hot in, ya, diambil T cold in, diambil delta T2-nya adalah THO, temperatur hot out, temperatur cold out, dibagi logaritmik natural, tinggal ditulis ulang kan ini. Nah, begitu ya. Jadi Anda bisa tahu persamaannya. Jadi Anda udah tahu tuh cara mencari transfer panas yang terjadi di heat exchanger itu. Yang paling sederhana ya. Ini udah tahu cara nyarinya, ini udah tahu, ini tinggal rumus luas aja kan. V RL gitu ya. Ada pertanyaan? Izin bertanya Pak. Yang tadi rumus yang ada F-nya Pak di tabel itu mencarinya gimana Pak? Oh, itu nanti di mata kuliah heat exchanger aja ya. Nah, F itu apa? Itu faktor koreksi ya Mas Sarjino. Nah, jadi faktor koreksi itu diberikan supaya hasil hitungan itu mendekati keadaan asli gitu. Jadi intinya begitu. Tapi nanti dibacanya melalui tabel. Nilainya itu ya seperti faktor koreksi 0 sampai dengan 0 sampai 1 Mas nilainya. Baik Pak. Jadi faktor koreksi itu nilainya 0 sampai 1 ya, kayak koefisien gitu ya. Itu digunakan untuk membuat hitungan semakin mendekati asli. Nanti ini ada teorinya. Kayak kalau di heat transfer dia hitungnya sampai sini aja. Karena belum aplikasi real gitu ya. Itu ada pertanyaan lain? Baik, kalau nggak ada saya lanjut. Nah, ini kan yang paralel ya. Bagaimana yang counter kayak gini ya. Yang satu ke sana yang hot ya. Yang cold ke sana kayak gini ya. Nah, lihat bentuknya. Jadi seperti ini. Jadi ini kan hotnya masuk dari sini ya. Dia arah ke sana ya. Yang satu arahnya ke sana ya, cold. Ya.
Yang panas akan ketemu yang dingin, tapi tidak seperti tadi karena searah. Kalau searah tadi dia kalau searah tadi bentuknya gini ya, paralel tuh ya. Tapi kalau yang berlawanan dia akan hampir mirip tuh ininya, difference-nya, perbedaannya ya. Nah, sehingga kalau tadi disuruh nyari rumusnya untuk mencari transfer panasnya adalah U A delta TLM, gimana nyari delta TLM-nya? Sama tadi, definisikan dulu delta T1-nya. Delta T1 sama dengan THI diambil TCO. Delta T2 adalah THO diambil TCI. Nah, jadi delta TLM adalah delta T yang tinggi itu berarti 1 logaritmik natural gitu. Nah, nanti tinggal dibuka. Nah, awas, nggak sama dengan yang paralel ya, karena dia kan berubah ya yang posisinya. Ini adalah THI diambil TCO. Nah, kalau tadi yang paralel itu THI diambil TCI ya, ini beda, ini TCO. THO diambil TCI. Dibagi logaritmik natural gitu ya. Jadi delta TLM-nya dicarinya seperti itu. Baik, ada pertanyaan? Jadi ini berbeda ya, dibalik-balik karena sesuai dengan kondisinya. Nah, bisa juga bentuknya seperti ini. Ini spesial kondisi. Ini tuh gambar ini. Ini gambar thermal distribusinya ya. Nah, gambar ini ya. Nah, ini kondisinya khusus. Kenapa? Yang pertama, ada pada waktu kondensasi. Proses kondensasi. Yang ini kondensasi, yang ini evaporasi. Ya. Kalau kondensasi kan dia temperaturnya nggak turun ya. Dia hanya berubah fasa, misalkan dari uap di sini menjadi cair. Sama-sama 100 derajat Celcius misalkan ya. Ini makanya lurus ya. Garisnya lurus. Nggak berubah temperaturnya, hanya berubah fasa. Tapi di cairan dinginnya dia naik. Kenapa? Karena dia menerima panas laten. Ya. Bukan panas sensibel. Kalau panas laten itu kan perubahan fasa ya. Misalkan dari 100 derajat Celcius uap menjadi 100 derajat Celcius air, cair ya. Nah, di sini akan terjadi panas laten ya. Tapi kalau yang disebut panas sensibel ya, misalkan yang Anda sering tunjukkan ya, dari 80 derajat Celcius menjadi 30 derajat Celcius ya. Ini perbedaan temperatur kan. Sensibel itu kan. Panas sensibel. Atau apa ya. Ya, begitu juga dengan yang evaporator ya. Jadi kalau evaporator itu di pertamanya adalah 100 derajat Celcius cair, yang keluarnya ada 100 derajat Celcius uap. Ternyata dia menarik panas. Ya. Dan kasus ketiga adalah jika kapasitas kalornya itu sama. Ya, kira-kira begitu itu kondisi spesial khusus. Ada pertanyaan LMTD? Ada LMTD?
Pusing ya. Halo. Ya, Pak. Ada pertanyaan? Untuk sampai sini lebih kebingungan ini sih, Pak. Gimana? Rumus-rumusnya ini, Pak. Baru banget bagi kita. Iya, iya. Itu memang Banyak gimana rumusnya, ya? Pak. Pusing, Pak. Iya. Saya juga nggak pernah nginget sih, Mas. Mungkin perlu waktu aja kali ya. Apa karena sering baca. Ya nanti kan ujian nanti boleh buka-bukaan saya ya. Jadi saya itu nggak mengharapkan Anda hafal rumus, tapi memahami ya buat apa itu gitu cara mencarinya. Ini ada satu materi lagi ya, terakhir dari heat exchanger. Yang disebut sebagai effectiveness NTU methods. NTU itu kepanjangannya number transfer unit. Jadi dia itu konsep yang dibuat untuk mengukur apakah sebuah heat exchanger itu efektif atau enggak. Ini jadi udah lebih jauh lagi nih. Yang tadi yang itu ngukur ya. Yang ini untuk mengevaluasi. Jadi dia efektif atau enggak. Nah, kita kan tahu bahwa persamaan Q itu adalah CP ya, atau dikali delta T ya. Seperti ini ya. Nah, number transfer unit itu sebenarnya membandingkan ya, effectiveness atau NTU method itu membandingkan antara Q yang terjadi dengan Q yang maksimal yang bisa terjadi. Ini Q real, ini Q yang maksimal bisa terjadi. Nah, paling mudahnya adalah misalkan kalau Q ini misalkan bisa dalam bentuk Q hot atau bisa Q cold kan, maka dia kita pilih aja rumus salah satunya. Misalkan dia menjadi C hot delta hot in diambil delta hot out. Ya. Nah, Qmax atau transfer panas maksimal yang bisa terjadi itu bagaimana? Ya berarti dia T hot in diambil T cold T cold in. Ya. Nah, sedangkan C-nya atau kapasitas panasnya itu yang paling minimum. Nah, bingung nggak? Sampai sini bingung? Ini kan kapasitas panas nih, ya. Halo, kan kalau di rumus ini kan Anda sering lihat kan MCP delta T, ya. Ya, ini kan C kan. Kapasitas panas pada tekanan konstan. Ini ya. Nah, untuk membandingkan efektivitas, berarti kan dia membandingkan antara transfer panas real yang terjadi dengan maksimal yang bisa terjadi. Ya, panas real yang terjadi bisa pilih Q hot atau Q cold. Ya. Kalau misalkan kita pilih Q hot, berarti kapasitas panas hot dikali temperatur hot in diambil temperatur hot out. Sedangkan maksudnya adalah temperatur hot in diambil TC in. Ya, contohnya nih tadi. Kalau thermal distribusinya seperti ini yang ini aja. Yang paralel ya. Paralel itu kira-kira seperti ini kan. Ya, tadi ya. Ini kan temperatur panas masuk, temperatur dingin masuk, temperatur panas keluar, temperatur dingin keluar ya. Kalau Q berarti kan real yang terjadi kan, pilih yang ini atau pilih yang ini. Berarti kan CP dikali TH in diambil THO atau CP cold diambil TC.
TCO diambil TC-in. Salah satu ya. Kemudian kalau yang maksimal cara nyarinya adalah Sekmin ya. THI diambil TCI. TCI. THI itu yang ini yang paling tinggi dikurangi yang paling rendah. Yang paling rendah. Supaya deltanya tinggi ya. Kemudian Semin adalah antara C hot dengan C cold itu yang paling kecil yang mana, itu yang dipakai. Misalkan C cold, berarti ini pakai C cold. Nah, itu cara mencari NTU methods. Sampai sini mengerti nggak? Gimana Juno? Masih bingung? Agak sedih, Pak. Hah? Gimana? Perlu dimengerti kembali. Ya, apa yang harus dimengerti? Kan kalau cari efektivitas itu kan seperti efisiensi kan ya. Sesuatu yang terjadi dibanding sesuatu yang bisa terjadi maksimal ya. Gitu. Ya mungkin Anda coba baca bab ini deh, mungkin lebih mengerti, atau apa namanya nanti baru paham yang Pak Reza sampaikan itu gitu. Jadi sebenarnya gini, kalau ada heat exchanger, salah satu heat exchanger ya sebetulnya yang terjadi dia bisa mentransfer panas dari panas ke dingin itu ya. Padahal maksimalnya dia bisa mencapai 10. Berarti sebetulnya effectiveness-nya sama dengan 0,7 kan? Di mana 7 dibagi 10. Nah, kira-kira begitu konsepnya. Goyang? Ada sebuah heat exchanger nih. Ya. Ini bekerja mentransfer panas sejumlah 8. Padahal dia bekerja bisanya 10 nih. Kalau dipaksa nih. Maka efektivitas itu sama dengan 8/10. Jadi 0,8 atau 80%. Nah, kira-kira hitungannya seperti itu. Oh iya, Pak. Gitu kebayangnya efektivitas tuh. Kayak misalkan jadi efektivitas dan efektivitas dan efisiensi itu mirip ya, kalau mirip tapi nggak sama ya. Nah, contohnya misalkan nih bahan bakar di mobil. Ya. Sebetulnya bahan bakar itu bisa 1 liter bahan bakar itu bisa memberikan jarak 20 km misalkan ya. Tapi aslinya dihitung ternyata cuma 15 km. Ya berarti kan efisiensinya adalah 15 dibagi 20 gitu ya. 75% ya. Gitu. Jadi seperti itu. Berarti Pak kalau untuk kesimpulannya untuk penyebut itu kerja dari si bendanya itu yang maksimalnya. Nah, yang terjadi yang terjadi kalau pembilang itu yang dipakainya. Yang bisa sebetulnya aslinya terjadi bisa sampai segitu gitu. Secara teoretik. Gitu. Nah, lalu jadi Pak cara mencari effectiveness gimana ya? Ini kan teorinya begini. Ya sebetulnya di dalam buku itu sudah dibuat summary atau ringkasan gitu ya. Dari berbagai hal heat exchanger yang akan dievaluasi NTU ya, atau effectiveness, number transfer unit yang tadi ya. Contohnya adalah misalkan gini, secara simpelnya ya, tadi logikanya seperti yang tadi kita sampaikan, tapi sudah dibuat nih tabelnya ya. Kalau paralel flow ya berarti tadi ya itu pakai rumusnya yang ini. Kalau yang counter pakai yang ini. Ya. Kalau misalkan cell and tube pakai yang ini untuk yang satu sel
Ya, kalau yang selnya lebih dari satu pakai yang ini. Jadi dia punya banyak pilihan. Kalau yang cross, ya silakan dipilih lagi yang lain. Itu hasil dari penurunan persamaan yang seperti yang kita lakukan sederhana tadi. Ya. Nah, ini adalah cara mendesain dan merumus kalkulasi dari heat exchanger. Jadi gimana sih cara buat heat exchanger dengan melakukan perhitungan-perhitungan. Ini sebetulnya adalah hasil akhir dari mata kuliah pilihan heat exchanger. Jadi ini nanti diajarin gimana caranya supaya bisa membentuk benda gitu ya. Jadi bisa dapat kayak gini tuh ukuran pipanya berapa dan itu ada nanti kalkulasinya. Nah, kurang lebih kalau di heat transfer hanya diajari sampai permukaannya aja gitu ya yang tadi. Untuk lebih jelasnya kalau lebih menyukai ilmu itu ya bisa ambil mata kuliah penukar kalor atau heat exchanger ya. Karena misalkan heat exchanger itu didesain ya, itu bisa jadi TA di satu desain heat exchanger. Misalkan di sebuah perusahaan menginginkan dibuatkan satu jenis heat exchanger. Anda mengkalkulasi thermalnya, mengkalkulasi termnya dan sebagainya, sehingga muncul gambar mekanikanya, gambar mesinnya ya dari heat exchanger itu. Nah, itu bisa jadi TA sampai situ ya, banyak sekali. Atau misalkan heat exchanger yang udah ada di pabrik, kita pengen tingkatkan tadi efektivitasnya. Nah, itu juga bisa jadi satu topik TA. Kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan sebelum tutup? Teman-teman? Halo? Iya, Dari Pak. Juno cukup, Pak. Ya, Pak. Baik ya. Jadi saya langsung sampaikan tentang UAS-nya ya. Jadi Mas-Mas dan Mbak-Mbak, UAS-nya sama saja seperti UTS ya. Caranya sama. Caranya sama ya. Kalau Anda bisa lihat di sini, Anda absen seperti biasa sesuai dengan jadwal ya ujiannya. Kemudian waktu ujian itu dimulai sesuai jadwal. Sifatnya boleh buka tabel, diagram konversi, buku juga boleh ya. Gitu ya. Kemudian boleh juga pakai kalkulator ya. Ya, jadi dibebaskan. Yang tidak boleh itu adalah berbicara dan berdiskusi saat ujian ya. Kalau sebelum ujian boleh ya. Saat ujian berlangsung itu nggak boleh berbicara dan diskusi. Nah, kemudian bab bab yang akan digunakan untuk ujian adalah 3 ya. Jadi babnya kita mulainya dari mana? Free ya. Halo, free. Kemudian boiling and condensation dan heat exchanger. Jadi 3 bab ini yang akan jadi UAS ya. Gitu. Ada pertanyaan? Nanti materinya saya upload di grup di web TL ya. Pak, izin bertanya, Pak. Untuk UAS nanti kira-kira berapa soal, Pak? Oh ya. Jadi UAS-nya
itu tentu akan esai semua ya. Kemarin waktu tes berapa soal? Ingat nggak? 1 soal tapi banyak anaknya, Pak. Sama seperti itu, persis. Ya. Jadi dia keluarga besar ya. Satu keluarga besar gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi 1 soal yang anaknya agak banyak. Ada lagi? Sebelum saya diskusikan tentang tugas besarnya. Jadi ujian itu baru disampaikan tanggal 2 sampai 7 itu aja ya. Tapi belum ada surat resmi. Nanti saya sampaikan kalau sudah ada surat resmi dari fakultas. Baik. Nah, Anda semester berapa sih sekarang? 5 ya? 5 apa berapa? Iya Pak, 5 Pak. Oke, Ya, Pak, 5. Nah, biasanya kalau ada Anda yang mau berminat untuk ikut TL ya, di TA atau proposal TA saya sudah rekrut dari semester 5 ya. Semester 5 itu bisa mengerjakan KP atau sambil mengerjakan TA ya. Jadi nanti Anda bisa bergabung jika Anda berminat. Anda cek aja di webnya topik-topiknya seperti apa gitu ya. Dan bagi yang memang serius berminat ke saya, ke TA, sebaiknya itu disarankan untuk mengambil MK pilihan konversi energi ya. MK pilihan konversi. Nah, MK yang diajar saya biasanya semester ganjil itu heat exchanger yang semester ini ya. Untuk yang semester depan itu sistem pembangkit tenaga uap. Kalau heat exchanger tadi seperti yang tadi bahasannya ya, hasil akhirnya adalah sampai desain manufaktur untuk heat exchanger ya. Jadi Anda bisa bikin asli desainnya seperti apa. Kalau yang SPTU yaitu tentang bagaimana industri membangkit listrik yang untuk membangkitkan listrik. PLTU, ya PLT panas bumi, PLTP, kemudian sedikit disinggung PLTN nuklir ya. Tapi kebanyakan PLTU ya. Gitu. Kira-kira itu materinya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya coba bahas tentang ininya ya, proposalnya. Untuk ANSYS, software ANSYS, Anda laporannya itu seperti yang saya sampaikan, seperti Anda mengumpulkan langkah-langkah saat Anda belajar Excel atau Word ya. Paham nggak? Kalau Excel kan misalnya bikin tabel itu pertama buka apa, kemudian di screenshot gambarnya dan sebagainya. Paham nggak? Halo? Ini sama kayak yang dicontoh itu bukan, Pak? Ya, ya seperti itu ya. Jadi ya, tapi hasil Anda sendiri ya pakai bahasa Indonesia gitu. Langkah pertama, misalkan buka ANSYS-nya, kemudian pilih flip flow, misalkan gitu. Kan sambil di screenshot ya. Jadi untuk di laporan yang dikirim itu seperti itu, langkah-langkah sampai selesai. Nah, nanti di submitnya di tugas 13 ya. Kan kalau nggak ada pilihannya tugas 13, nanti 13-nya saya ganti semua jadi project ANSYS gitu ya. Kemudian nanti sebelum presentasi semester project, maka ada 1 orang atau 1 kelompok yang mempresentasikan hasil nguliknya lah ya, hasil coba-cobanya gitu ya. Tapi dibukanya nanti di ANSYS aslinya, bukan laporannya ya. Paham? Jadi 1 kelas cukup 1 atau 1 kelompok. Jadi ada yang mewakili aja. Supaya tahu, oh bikinnya seperti ini, maknanya apa. Paham? Paham, Pak. Oke. Nah, untuk yang proposal semester project ya, juga nanti dipresentasikan 1 minggu setelah UAS ya, jadi sekitar tanggal belasan lah Mas. Nanti saya informasikan lagi ya, karena lagi hektik bikin itu submit akreditasi.
Nah, di sini sendiri ada yang masih rejected ya, ada yang approve. Kalau yang approve silakan lanjut dibuat sesuai dengan panduan. Yang rejected